Ustadz, apa sama pahala Jumatan di masjid dengan di aula? Kalau soal pahala ini urusan malaikat ya. Jadi saya agak susah menjawab. Jadi begini, tapi ada gejala zahirnya. Masjid dengan aula itu utama mana? Sebenarnya gampangnya. Masjid dengan aula pasti utama masjid. Dan di syariat, di fikih, di hadis, Jumatan itu di masjid. Walaupun menurut ijtihad semua ulama empat ini, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, beliau sepakat walaupun tidak satu majelis ya, beda generasi, tapi sependapat bahwa boleh Jumatan tidak di masjid asal ada batas-batas temboknya, batas-batas dinding atau pokoknya ada pembatasnya. Tapi tetap lebih afdal di masjid, bahkan syariatnya di masjid. Bahkan kalau mazhab Hanafi, masjid harus masjid kaum, masjid besar. Jadi satu desa itu harus satu masjid. Maka kalau di Turki kan masjid itu enggak sebanyak Indonesia. Indonesia tuh masjid, kemudian masjid cilik-cilik namanya musola itu di sini. Kalau di Turki karena mazhab Hanafi 100% semua masjid. Setahu saya tidak ada musola, itu tidak ada. Semua masjid dan semua untuk Jumatan. Tapi yaitu satu desa satu. Ya tentu berat ya. Kalau di sini dibuat satu desa satu mungkin ya terlalu penuh. Kemarin waktu lockdown apa namanya PSBB ya. Waktu PSBB ya sak PP lagi itu Jumatannya di sini. Ngisor luar penuh kabeh. Padahal harus menjaga jarak, akhirnya juga tidak seberapa ada jarak. Ya karena terpaksa, toh yang penting taat prokes, cuci tangan, pakai masker, periksa suhu. Itu. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi malah harus di masjid jami', masjid desa. Tapi kalau selain mazhab Hanafi, yang penting selain mazhab Hanafi yang penting di masjid. Tapi kalau seperti Darussalam, Ar-Rahmah itu mazhab Syafi'i memang tidak boleh sih. Terlalu dekat itu tidak boleh. Yang masih dengar azan itu tidak boleh. Tapi dulu tidak pakai speaker ya. Azan dulu tidak pakai pengeras suara. Jadi kalau azan satu masjid masih kedengaran di masjid lain, maka itu yang masjid yang belakang tidak sah. Di sini yang duluan yang sah. Itu mazhab Syafi'i. Jadi terlalu dekat tidak boleh. Tapi itu rupanya ya memang mohon maaf ya, ijtihad para ulama itu tentu terkait dengan setting sosial, keadaan kemasyarakatan waktu itu masih jarang penduduk, masih saling jauh rumah. Nah sekarang ini kerep gini ya, apa kerep rapat menjalani rapat sidang kerep ya. Jadi masjid itu banyak, saat desa ini coba sini, kemudian Al-Ahmad, kemudian Ar-Rahmah, kemudian Darussalam, sebelahnya Darussalam ada lagi apa itu masjid apa, itu pun semua penuh. Jadi sehingga para ulama kontemporer berijtihad berpendapat bahwa yang penting di masjid. Bahkan di Al-Azhar itu sebelah utara jalan itu Masjid Husain besar. Kemudian sebelah selatannya Masjid Al-Azhar besar, berdampingan, bukan hanya berdekatan, berdampingan, lor dalan kalau gitu dalan gitu. Utara jalan dengan selatan jalan. Itu dua-duanya untuk Jumatan, dua-duanya pakai pengeras suara. Tapi kalau di sana memang setahu saya lebih banyak suara dalam. Suara luar hanya azan aja. Yang lain-lain suara dalam. Tapi kalau pertanyaannya pahalanya besar mana? Ya, kalau melihat toto lahir masjid dengan aula lebih utama masjid, maka ya tentu lebih besar masjid. Tapi sebesar apa? Ya tentu masing-masing yang Jumatan, hati masing-masing yang menjadi penentu besar kecilnya pahala. Sekali lagi, kalau soal pahala itu adalah soal hati kita, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka besaran pahala kita podo-podo ngaji nih sak juz beda pahalanya, podo-podo salat 4 rakaat bisa beda pahalanya. Apa yang membedakan? Hatinya masing-masing. Jumatan ya juga gitu, tergantung.
Jadi tetap sah, tapi kalau soal keutamaan yaitu utama tempatnya, tapi kalau soal pahalanya tergantung. Biar Jumatan di masjid nek hatinya ndak ikhlas, Jumatan di aula kalau hatinya ikhlas ya jelas berpahala yang di aula. Gitu nggih. Moga-moga menjadi pengetahuan kita. Sekali lagi kalau soal pahala itu adalah rahasia Allah SWT yang dipegang oleh para malaikat pencatat pahala, pencatat amal kita.